Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang pernah diceritakan seorang kawan pada kisah pengantar tidur beberapa tahun yang lalu. Kisah ini kembali diceritakan dengan penulisan yang baru tanpa mengubah esensi cerita. Kisah ini terbagi menjadi 3 episode. Sangat disarankan untuk menonton lebih dulu episode sebelumnya, dan linknya tercantum pada deskripsi. Berikut adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Aku tak berani menatap Mama. Aku hanya melihat ke kakinya, namun Mama segera mendorong pintu hingga terbuka lebih lebar. Aku yang begitu kagetnya spontan melihat ke wajah Mama. Tampak kemarahan yang amat sangat di wajah Mama. "Apa yang kamu lihat?" Di kondisi penuh ketakutan dan kebingungan, hal yang terpikir olehku hanyalah mengelak dan berpura-pura tidak mengetahui apapun. "Lihat apa, Ma? Apa yang kamu lihat?" Aku menggeleng dengan keras. "Aku gak ngerti Mama tanya apa. Aku di kamar terus kok." Mamaku pun terdiam. Wajahnya seakan tak percaya kepadaku. Mama hanya menatapku dengan tajam dan segera kembali pergi. Aku cepat menutup pintu kamarku kembali. Dalam pikiranku saat itu, aku hanya ingin segera pergi dan meninggalkan rumah ini. Tanpa banyak pertimbangan, segera aku kemasi pakaianku seadanya. Hari menjelang pagi, dan kemudian yang kuingat hanyalah aku telah berjalan dengan kebingungan di dekat pasar. Hendak kemana aku? Aku tak punya saudara siapapun di kota ini. Sempat terpikir untuk kembali ke rumah, tapi semua itu rasanya tidak mungkin. Satu yang terpikir hanyalah mendatangi Ardi. Tanpa pikir panjang, aku segera menuju ke rumahnya. Dengan ragu ku ketuk pintu rumah Ardi beberapa kali. Pintu membuka, dan yang tampak di balik pintu adalah ayah Ardi. Sepertinya ayah Ardi telah mengetahui apa yang terjadi tanpa aku banyak menceritakannya. Dengan cepat ayah Ardi mempersilahkan aku masuk. Aku kemudian duduk di ruang tamunya, sedangkan ayah Ardi memanggil Ardi. Tak lama kemudian mereka berdua keluar disusul oleh ibu Ardi. Aku kemudian menceritakan apa yang terjadi padaku, mulai dari keanehan yang kulihat di kamar belakang rumah dan lain-lainnya. Ardi dan ayahnya saling tatap. Aku tak kuasa menahan tangisku. Tangis ketakutan, tangis kebingungan, dan tangis seakan tak percaya. Ayah Ardi menarik nafas panjang. "Sebaiknya kami mencarikan tempat tinggal sementara untuk kamu, supaya kamu aman dari semuanya." Kata-kata ayah Ardi sedikit membuatku lega. Namun hal itu tetap tak bisa menyingkirkan segala perasaan yang kurasakan. Ardi kemudian mengantarku ke sebuah rumah kecil yang letaknya di pinggir kota. Menurut ayah Ardi sebelumnya, rumah itu merupakan rumah mereka yang sebelumnya dikontrakan, dan sekitar sebulan lalu pengontraknya pindah, dan otomatis rumah tersebut kosong. Letaknya tidak terlalu terpencil karena masih banyak rumah lainnya meski jaraknya agak berjauhan. Ardi kemudian mempersilahkan aku masuk. "Sementara kamu aman di sini." Aku pun kemudian meminta maaf pada Ardi atas segala sikapku sebelumnya. "Kamu gak usah pikirin itu. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan kamu." Hari-hariku selanjutnya lebih banyak berada di rumah tersebut. Tapi apa aku harus terus seperti ini, bersembunyi dari hal yang tidak jelas, sedangkan aku butuh untuk melanjutkan hidupku? Namun Ardi dan ayahnya terus menguatkan aku, jika sementara memang baiknya aku berada di rumah itu dahulu. Sekitar 2 minggu aku berada di rumah itu. Sebuah peristiwa mengagetkanku. Ketika tengah malam aku tengah tertidur pulas, mendadak aku merasakan tubuhku seperti melayang. Aku perlahan membuka kedua mataku, dan yang kulihat adalah sosok besar yang sama seperti aku lihat di kamar belakang rumahku beberapa waktu lalu. Matanya menatap ke arahku, dan aku diangkat dengan sebelah tangannya, sedang tangan lain dengan kuku-kukunya yang tajam siap dihujamkan ke tubuhku. Namun seketika aku terhempas kembali ke tempat tidur berbarengan dengan suara pintu rumah dibuka dengan keras. Makhluk itu pun menoleh dan segera keluar dari kamarku. Terdengar suara keras di ruang tengah, dan Ardi masuk ke kamar dengan wajah terperangah. "Kamu baik-baik aja kan?" Suara penuh berisik masih terdengar di ruang tengah rumah. Aku segera bangkit dan meminum air yang disodorkan Ardi.
Kemudian kami menuju ke ruang tengah. Tampak ayah Ardi bersimpuh dengan baju yang basah oleh keringat dan tampak sangat lemas. Ayah Ardi menoleh ke arah kami. Makhluk itu sudah mencium keberadaanmu. Aku sok mendengarnya. Berarti keberadaan aku juga tak aman di rumah ini. Entah apa yang akan menimpaku jika tak ditolong Ardi dan ayahnya. Demi menjaga keamananku, akhirnya aku dibawa ke rumah Ardi dan sementara tinggal di sana. Namun semua teror dari makhluk itu bukan berarti berhenti begitu saja. Hampir setiap malam, suara gemuruh terdengar di atap rumah Ardi. Ibu Ardi berusaha menenangkanku dengan menjagaku tetap berada di kamar. Sementara di luar terdengar suara ribut seperti orang-orang yang berkelahi. Ardi menjelaskan jika makhluk itu terus berusaha untuk mengambilku. Tapi ayah Ardi dibantu beberapa temannya terus berusaha untuk menghalaunya. Di suatu pagi, aku dikejutkan dengan sebuah peristiwa. Mamaku ternyata datang ke rumah Ardi. Wajahnya tidak sesegar biasanya. Mama membujuk aku untuk segera pulang. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha menolaknya. Aku sempat meminta Mama untuk pergi. Mama mana yang tega korbankan anaknya demi kekayaan? Mama pun menjawab, tapi sekarang tak ada lagi yang memandang rendah Mama kan? Semua yang pernah menyakiti Mama bisa apa sekarang? Aku benar-benar terkejut mendengar kata-kata Mama. Mamaku kini sama sekali bukan Mama yang aku kenal. Mama sekarang adalah Mama yang penuh dengan dendam dan kemarahan. Mama akhirnya pergi dengan wajah kecewa. Aku menangis sejadi-jadinya. Mengapa hidupku bisa menjadi sedemikian hancurnya? Aku telah kehilangan papaku, kehilangan adik-adikku, dan kini aku juga harus merelakan kehilangan mamaku. Setelah Mama datang ke rumah Ardi, serangan terus-menerus datang. Mulai dari gemuruh di atap, serangan bola api bertubi-tubi dan lain sebagainya. Hingga di suatu malam, ayah Ardi dan teman-temannya sampai muntah berbentuk darah karena kelelahan terus menghalau serangan-serangan tersebut. Ayah Ardi kemudian memanggilku dan juga Ardi. Satu-satunya cara untuk meredakan ini semua adalah kamu harus menyeberang dari pulau ini. Aku terkejut mendengarnya. Harus kemana aku? Ada kerabat kami di pulau lain. Biar nanti Ardi yang menemani kamu. Tapi sebelumnya kalian harus menikah lebih dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku tidak bisa menjawab apapun. Semua pasti akan aku iakan demi keselamatanku. Dan akhirnya selang beberapa hari kemudian aku menikah dengan Ardi dengan cara yang sangat sederhana. Dan malam harinya kami langsung dijemput untuk menyeberang ke pulau lainnya. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata belum sama sekali. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di episode selanjutnya.